萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Suhu panas menutupi ruang yang tertutup rapat, memanggang bagian dalam sampai terlihat seperti oven. Asap berwarna putih pucat muncul dari kuali obat berwarna merah tua. Akhirnya, itu bertahan di atas ruangan dan tidak menyebar. Ekspresi Xiao yang serius di depan kuali obat. Matanya menatap tajam pada pil obat embrio yang perlahan berputar di dalam api giok hijau di dalam kuali obat. Kekuatan spiritual yang kuat mengendalikan kenaikan dan penurunan suhu sebelum akhirnya menstabilkan pada suhu konstan. Setelah distilasi hangat ini dengan nyala lambat, aroma obat yang kaya perlahan-lahan naik dari kuali setelah sekitar setengah jam. Riak energi sedikit dipancarkan dari kuali obat sebelum beradu keras dengan dinding kuali obat, membawa suara berdentang rendah dan dalam. Xiao Yan menghirup aroma obat yang kaya dari kuali obat. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba terbuka dan penutup kuali obat otomatis terbuka. Pil obat hijau bulat di dalam secara otomatis terbang keluar dan mendarat secara akurat di tangan Xiao Yan. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah merasakan kehangatan yang tersisa yang dibawa dalam pil obat. Pil tulang campuran ini mungkin tidak dianggap sebagai nilai tinggi di antara pil obat tingkat 6, tetapi pil ini merupakan pil obat tingkat 6 asli terlepas dari cara orang meletakkannya. Meskipun Xiao Yan mendapat bantuan dari api hati teratai mengkilap, dia masih memiliki tingkat kegagalan yang tinggi ketika memperbaiki pil obat dari tingkat ini. Dia telah kehabisan hampir 4 set bahan obat sebelum dia berhasil memurnikan satu pil. Xiao Yan menyimpan pil pembentukan tulang campuran ke dalam botol batu giok dan meregangkan pinggangnya yang malas. Tubuhnya bergetar dan gelombang suara retak yang jelas muncul dari tulang-tulangnya. Yao Lao melihat Xiao Yan yang berhasil menyempurnakannya setelah menghabiskan satu malam penuh. Dia perlahan berkata, api surgawi baru ini yang terbentuk dari penggabungan kedua api surgawi memang memiliki kekuatan besar. Namun, itu juga karena alasan ini bahwa Anda tidak dapat mengendalikannya semulus cara Anda mengendalikan api inti teratai hijau di masa lalu. Menurut penglihatan Yao Lao, dia secara alami dapat melihat bagian-bagian di mana Xiao Yan kurang menguasai penggabungan api surgawinya setelah melihatnya bekerja untuk satu malam penuh. Beberapa kegagalan dalam penyempurnaan adalah karena api hati teratai terlalu kuat. Bahkan sedikit meluapnya suhu akan menyebabkan beberapa bahan obat menjadi benar-benar terbakar. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar ini. Dia juga menyadari beberapa kelemahan dari api inti teratai saat ini. Namun, dia tidak punya banyak pilihan berkaitan dengan ini. Api surgawi mungkin kuat, tetapi bagaimana bisa itu mudah digunakan di tangan sendiri? Anda harus berlatih menggunakan nyala api teratai giok ini lebih sering jika Anda memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa mendatang. Ini memiliki dampak yang sangat besar pada peningkatan tingkat keberhasilan memperbaiki pil obat. Yao Lao mengingatkan. Xiao Yan tersenyum. Dia mengangguk sekali lagi dan menyimpan kuali obat merah ke dalam ring penyimpanannya. Dia melompat ke tanah dan tersenyum sambil berkata, "Ayo pergi." Pil obat berhasil disempurnakan dan harus diberikan kepada keluarga kekaisaran. Saya juga memiliki ketertarikan yang besar terhadap peringkat 6 binatang bersisik laut tenang. Xiao Yan berjalan ke pintu ruangan setelah dia mengatakan ini. Yao Lao tertawa di belakangnya ketika sosoknya berangsur-angsur berubah ilusi sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Setelah Xiao Yan keluar ruangan, seorang pelayan wanita yang sedang menunggu di samping melangkah maju dan melaporkan kepadanya dengan suara lembut.
dari apa yang dia katakan, sepertinya Yao Ye tiba-tiba datang ke Xiao Menshan pagi ini. Keluarga kekaisaran sebenarnya sangat tidak sabaran. Xiao Yan juga kaget ketika dia mendengar ini. Karakter Yao Ye jelas sangat keren. Jika tidak, dia tidak akan dipilih oleh Jia Xingtian untuk dipersiapkan sebagai kaisar wanita berikutnya. Namun, itu tidak terduga bahwa dia juga hari ini cemas. Tampaknya mereka memang melihat binatang bersisik laut tenang yang serius ini dengan sangat penting. Xiao Yan tersenyum. Dia meningkatkan kecepatannya dan memasuki aula sesaat kemudian hanya secara kebetulan melihat Xiao Ding dan Xiao Li bercakap-cakap dengan Yao Ye. Yao Ye, yang awalnya mengobrol dengan Xiao Ding dan Xiao Li buru-buru berdiri ketika tatapannya yang melayang melihat Xiao Yan muncul. Dia tersenyum dan berkata pada Xiao Yan, "Saya benar-benar minta maaf untuk datang dan mengganggu Anda pagi-pagi." Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya. "Tuan Xiao Yan, bolehkah saya tahu? Apakah pil pembentukan tulang campuran berhasil disempurnakan?" Melihat bahwa Xiao Yan tidak membuka mulutnya, Yao Ye ragu sejenak. Setelah itu dia membuka mulutnya untuk bertanya. Xiao Yan melirik Yao Ye dan melihat kecemasan di wajahnya. Dia segera tersenyum dan mengangguk sedikit. Dia berkata, "Untungnya, saya telah memenuhi harapan tersebut." Yao Ye segera menjatuhkan batu besar di hatinya ketika dia mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Wajah cantiknya segera menunjukkan senyum yang bergerak. Xiao Yan melambaikan tangannya dan botol batu giok muncul di telapak tangannya. Itu segera dilemparkan secara acak olehnya ke Yao Ye. Yao Ye sangat terkejut ketika dia melihat botol batu giok terlempar. Dia buru-buru menerimanya dan menatap Xiao Yan dengan tatapan memarahi. Dia bahkan berani secara acak melemparkan pil obat tingkat tinggi seperti itu. Orang ini, apakah ini pil pembentukan tulang campuran? Yao Ye dengan hati-hati memiringkan botol batu giok dan menuangkan pil pembentukan tulang campuran yang memiliki aroma obat yang tidak biasa ke tangannya yang lembut. Yao Ye agak kagum ketika dia berbicara. Meskipun keluarga kekaisaran memiliki koleksi yang sangat kaya, bahkan dia belum melihat banyak pil obat tingkat 6. Ya. Xiao Yan mengangguk dan berkata dengan wajah berseri-seri. Namun, kekuatan obat pil obat jenis ini terlalu sombong. Oleh karena itu, hanya binatang ajaib yang bisa mengkonsumsinya. Selain itu, ini juga mengharuskan alkemis untuk mengaktifkannya secara khusus agar kekuatan obat sepenuhnya diaktifkan. Yao Ye juga kaget ketika mendengar bahwa pil obat ini sebenarnya membutuhkan metode khusus untuk mengaktifkannya. Matanya yang terang segera menatap Xiao Yan dan dengan malu berkata, "Karena sudah seperti ini, aku takut kita harus merepotkan Tuan Xiao Yan lagi." "Saya baik-baik saja dengan itu, karena saya dapat melihat bahwa binatang bersisik laut tenang yang misterius dari keluarga kekaisaran." Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia bangkit dan berjalan menuju pintu. Yao Ye buru-buru mengikuti di belakangnya dengan wajah ceria. Mereka berdua baru saja meninggalkan Xiao Menshan ketika mereka melihat Ziyan yang mendukung kepala kecilnya dengan tangannya saat dia duduk di tangga merasa sangat bosan. Dia segera melompat gembira ketika dia melihat Xiao Yan. Setelah itu, dia dilekatkan padanya seperti permen lengket. Xiao Yan juga tak berdaya di hadapan gadis ini yang akan menempel pada orang. Medusa untuk beberapa alasan yang tidak diketahui menghilang selama 2 hari ini. Tanpa Medusa, Ziyan menjadi sangat bosan. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa membawanya bersama. Kereta mewah Yao Ye berhenti di luar pintu masuk rumah Xiao. Xiao Yan tanpa basa-basi menarik Ziyan dan menaikinya. Setelah itu, di bawah komando Yao Ye, pengemudi yang mahir itu memberi pengakuan sebelum mengarahkan kereta untuk bergegas ke bagian dalam kota kekaisaran. Setelah sekitar setengah jam perjalanan, kereta berhasil melewati pertahanan ketat kota kekaisaran.
Xiao Yan dan Ziyan tidak berhenti lama setelah mereka turun dari kereta saat mereka mengikuti Yao Ye dengan cepat menuju gunung belakang yang sangat besar di dalam kota kekaisaran. Mereka akhirnya berhenti di sebuah danau besar yang sangat besar di puncak gunung. Ketika Xiao Yan tiba di tempat ini, dia melihat bahwa Jia Xingtian sudah menunggu di sana. Yang terakhir juga menemukan Xiao Yan dan Ziyan pada saat yang sama dan dengan cepat melangkah maju untuk menyambut mereka. Hahaha, kami memiliki nyonya yang bermasalah. Jia Xingtian dengan sopan berbicara kepada Xiao Yan dengan senyum. Jantungnya yang kencang juga sangat rileks ketika dia melihat kegembiraan di wajah Yao Ye. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tertawa kecil. Semoga dari kita akan mendapatkan apa yang kita butuhkan. Yao Ye dengan cepat melangkah maju dan dengan hati-hati menyerahkan botol giok ke Jia Xingtian. Setelah itu, dia juga menyebutkan masalah pil obat yang perlu diaktifkan. Jia Xingtian sekali lagi menangkupkan tangannya ke Xiao Yan setelah mendengar ini. Dia berbicara dengan sopan, dalam hal ini, saya khawatir kita harus merepotkan Tuan Xiao Yan lagi. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu ke arah danau besar. Dia samar-samar merasakan aura kuat tersembunyi di dasar danau. Apa? Danau ini sebenarnya memiliki ular besar. Kekuatannya juga tampak cukup bagus. Selama waktu Xiao Yan merasakannya, Ziyan di samping tiba-tiba berteriak kaget. Jia Xingtian dan Yao Ye terkejut ketika mereka mendengar Ziyan membuka mulut. Tatapan mereka segera melihat gadis kecil seperti ukiran giok ini dengan kejutan. Itu sudah sangat sulit untuk merasakan aura tersembunyi di dalam danau yang begitu dalam. Tidak disangka bahwa gadis kecil yang manis ini sebenarnya mampu menggambarkan bentuk benda yang tersembunyi di dalamnya. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Xiao Yan di samping tidak terkejut dengan penampilan Ziyan. Yang terakhir itu sebenarnya juga binatang ajaib yang peringkatnya kemungkinan cukup tinggi. Tidak terlalu aneh bahwa dia bisa merasakan binatang ajaib yang tersembunyi di dalam danau. Jia Lao, tolong hubungi binatang bersisik laut tenang. Jia Xingtian buru-buru mengangguk ketika dia mendengar ini. Tubuhnya memantul dan muncul di atas danau. Kedua kakinya mendarat di atas air sebelum segera menembus air. Sebuah douki yang kuat meletus ke dalamnya. Setelah menuangkan douki, permukaan danau yang tenang segera tampak seolah-olah itu mendidih karena membentuk sejumlah gelembung yang tak terhitung jumlahnya. Dengan meluapnya permukaan danau, Xiao Yan yang berada di tepi danau juga jelas merasakannya. Aura yang kuat secara bertahap melonjak keluar dari bawah danau. Ketika permukaan danau mulai menggelembung lebih agresif, pilar air besar tiba-tiba meletus dari bawah danau sebelum berubah menjadi air yang tersebar di seluruh langit yang dengan cepat menghujani. Pilar air melesat ke langit dan gemuruh yang tidak biasa, rendah, dan mendadak tiba-tiba meletus dari danau. Tubuh besar yang muncul segera menduduki setengah danau. Binatang ajaib yang muncul di depan Xiao Yan memiliki ukuran yang tidak kalah dengan bentuk pertempuran piton penelan surga di masa lalu. Tubuh raksasa yang berkelok-kelok itu ditutupi oleh sisik biru tua yang memantulkan kilatan dingin yang padat di bawah sinar matahari. Kepala besar itu memiliki tanduk ulir biru. Matanya yang besar seperti lentera cukup menakutkan untuk dilihat. Udara di sekitarnya segera menjadi lebih basah ketika binatang ini muncul. Jelas, binatang raksasa ini harus menjadi guardian misterius dari keluarga kekaisaran Jiama, yaitu binatang bersisik laut tenang. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.